Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Ini adalah UNBK Bahasa Inggris untuk SMP ya. SMP atau MTS. Nah, ini belum saya kasih tulisan SMP-nya. Oke, Bahasa Inggris ya, untuk persiapan 2020. Oke. Kita langsung saja bahas, ada 40 soal. Saya sudah siapkan juga di sini Google Translate, siapa tahu membutuhkan. Ini adalah kiriman dari Mas Ihsan Fadil ya. Sejak 1 Maret kemarin baru sempat membahas. Oke, kita bahas sama-sama. Ini sebenarnya sudah ada kunci jawabannya. Dari sananya sudah ada kunci jawabannya, jadi kita diskusikan saja. Untuk nomor 1 dari sampai nomor 2, notice ya. Oh ya, sebentar, saya pastikan kalau ini oke, sudah sip. Notice, do not flush feminine product in the toilet ya. Flush itu kalau bahasa Jawanya nyentor atau mengguyur. Jangan mengguyur produk kewanitaan di toilet. Oke. Jadi what is the importance of the notice to remind women ya, apa pentingnya peringatan tersebut ini untuk memperingatkan perempuan ya, agar into the toilet flow disposal yang benar ya. Sudah ada kuncinya ya. Jadi to remind women not to flow disposal. Flow itu kayak mengalirkan, disposal itu kayak sampah gitu ya. Disposal, coba kita cek di Google Translate. Disposal kita lihat. Oke, pembuangan ya, tidak mengalirkan, pembuangan ke, atau dalam hal ini adalah sampah ya, tidak mengalirkan sampah ke toilet ya. What will probably itu artinya mungkin ya. What will, apa yang akan, probably itu mungkin ya. What will probably happen if someone ignores the notice? Apa yang mungkin terjadi apabila seorang ignores itu mengabaikan ya, atau abai, mengabaikan notice, peringatan tersebut ya. The product will likely cause a blocked toilet ya. Jadi produknya akan menyebabkan ya, blok itu tersumbat ya, blok toilet. Produknya akan menyumbat toilet. Oke. Jadi tentu saja B jawabannya, sudah ada jawabannya. Kita tinggal mendiskusikan saja. The wastewater, waste itu artinya sisa atau bekas. The wastewater will flush the product away. Ya, ini bukan. The toilet will easily infected by the virus. Toiletnya akan mudah terinfeksi ya oleh virus. Lavatory will be full of disposal. Lavatory, mungkin ini septic tank, mungkin lavatory ya. Lavatory, kita lihat. Lavatory ya, WC artinya ya, lavatory. Mungkin septic tanknya yang dimaksud di sini ya. Will be full of disposal. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. This text is for number 3 and 4. I'm only me when I'm with you. Saya hanyalah saya saat saya bersamamu. Friday night beneath the star ya. Friday night itu Jumat malam di bawah bintang ya, bintang lebih dari, di bawah bintang-bintang. In a field behind your yard. Di field itu ke halaman, di halaman di belakang, di ladang ya, di ladang di belakang halamanmu ya. You and I are painting picture in the sky. Kamu dan aku menggambar-gambar di langit. And sometimes we don't say a thing. Dan kadang-kadang kita tidak mengucapkan apa-apa, hanya diam. Just listen to the cricket sing. Hanya mendengarkan, cricket itu jangkrik. Hanya mendengarkan suara jangkrik.
Everything I need is right here by my side. Semua yang saya butuhkan ada di dekat saya. Ya, di sini dekat saya. I know everything about you. Saya tahu segalanya tentang kamu. I don't wanna live without you. Saya tidak ingin hidup tanpa kamu. Refnya, I'm only up when you are not down. Saya hanya bangkit ya saat kamu tidak jatuh. Ya. Don't wanna fly if you are still on the ground. Saya tidak ingin terbang jika kamu masih di tanah. It's like no matter what I do, sepertinya apapun yang saya lakukan, well, you drive me crazy half time. Baiklah, kamu membuatku merasa gila atau sinting separuh waktu. The other half, I'm only Trina let you try not Trina. Mungkin ini adalah contracted word, kata yang dikontraksikan, dipendekkan. The other half, I'm only trying to let you know what I feel it's true. Ya, separuh yang lain saya hanya mencoba untuk membuatmu tahu apa yang what I feel is true, apa yang menurut saya benar. I'm only me when I'm with you. Saya hanyalah saya saat dengan kamu. Just small town boy and girl. Hanya pria atau cowok kota kecil dan seorang gadis. Living in a crazy world, hidup di dunia yang gila. Trying to figure out what is and isn't true. Hanya mencari apa yang benar dan tidak. And I don't try to hide my tears, dan saya tidak mencoba menyembunyikan air mata saya. The secret of my deepest fears, rahasia dari ketakutan terdalam saya. Through it all, nobody gets me like you do. Through it all, by the way, bisa diartikan gitu. Through it all, pada intinya, ya, nobody gets me like you do. Tidak ada orang yang bisa mendapatkanku seperti kamu. Artinya mendapatkan semuanya ya, semua rahasianya, semua apa ya. What is the theme of the song? Giving solution, memberi solusi. Expecting help, meminta bantuan. Advising someone, menasihati seorang. Motivating someone, memotivasi. Jadi yang paling cocok memotivasi. Walaupun kurang motivasi ya, ini maksudnya lebih ke menceritakan kehidupan sebenarnya. Ya, jadi yang terbaik memang yang D. Jadi yang lain ini kurang pas. Giving selalu memberi solusi. Jadi kan enggak mengharapkan bantuan juga enggak, menasihati juga enggak, ya yes, memotivasi aja. Mungkin menceritakan kehidupannya itu dia berharap orang juga akan bisa termotivasi agar bisa hidup seperti mereka gitu mungkin ya. Jadi hidup dalam kejujuran gitu. The song inspire us to, lagu ini menginspirasi kita untuk apa? The song inspire us to share everything to our friend, membagi semuanya pada teman. Stay all day with friends, tinggal sepanjang hari dengan teman. To support each other, ini yang cocok. Support each other, saling mendukung. Keep our secret, menjaga rahasia, bukan. Di sini support each other itu ada di sini. Kalimatnya secara eksplisit. I'm only up when you are not down. Saya hanya akan bangkit saat kamu tidak jatuh. I don't wanna fly if you are still on the ground. Saya tidak ingin terbang jika kamu masih di tanah. Ya, it's like no matter what I do, well, you drive me crazy. Oke, jadi itu adalah yang membuat nomor 4 itu kita menjawab D. The tag is for number 5 and 6. Ya, tag ini untuk nomor 5 dan 6. From Masya, dari Masya. Auntie, I have some good news. Bibi, saya ada berita bagus. Last month, bulan lalu, I passed my final exam with flying color. Ya, Bibi, saya mempunyai berita bagus. Bulan kemarin saya melewati ujian saya dengan flying color. Dengan flying color ini dengan warna-warni, artinya sukses. Ya, ini adalah termasuk idiom. Especially for my English.
khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. A month ago, sebulan yang lalu, I also succeed in English speech competition. Sebulan lalu saya juga sukses di kompetisi pidato bahasa Inggris. I dream about studying in the University of Canberra. Saya memimpikan bisa belajar di Universitas Canberra, Australia berarti ya. Because I want to be an excellent pediatrician like you. Karena saya ingin menjadi excellent itu luar biasa. Pediatrician. Apa ini? Pediatrician. Coba. Pediatrician, dokter anak ya, dokter anak. Pediatrician, dokter anak. Because I want to be an excellent pediatrician like you, karena saya ingin menjadi dokter anak yang luar biasa ya, seperti kamu. I'll work hard to do my best. Saya akan kerja keras untuk melakukan yang terbaik. Tell me your best tips, Auntie. Ceritakan pada saya tips terbaikmu, Bibi. Marsha sent the message to her auntie to tell her achievement and passion, untuk menceritakan pencapaian dan passion itu kayak cita-cita, kayak apa yang dia inginkan, keinginannya, ya, kecintaannya. Jadi sesuatu yang menjadi harapannya, cita-citanya, passion bisa diartikan gitu ya. To report the final exam result, bukan hanya itu ya. Jadi melaporkan aja baik buruk ya, ini laporannya, gitu enggak gitu. To inform her inspiration as a pediatrician, bukan hanya ini ya, untuk menginformasikan aspirasinya tentang bukan aspirasi juga, dia itu justru cita-cita, impian ya, dream ya. To show her feeling about the new University of Canberra, bukan juga ya, dia tidak menceritakan, dia ingin memang menceritakan perasaannya, dia ingin belajar di sana, cuman bukan itu tujuan utama dari teks ini. Oke. Number 6. What will Marsha and Auntie probably do after receiving the message? What will Marsha's aunt probably do? Ya, apa yang akan dilakukan bibi dari Marsha setelah menerima pesan? Ya, to give her nice suggestion to reach her dream, untuk memberikan suggestion. Akan memberikan kayak nasihat atau petunjuk ya, untuk memperoleh untuk mencapai mimpinya, atau suggestion itu tips-tips ya, karena tadi minta tips ya. Tell me your best tips ya, akan memberi saran-saran ya, akan beri tips-tips karena memang diminta setelah menerima itu. Oke, kita akan lanjutkan. Harrow, the International School, Bangkok. Jadi ini sekolah internasional di Bangkok. Oke. In line with the Ministry of Education announcement, ya, sejalan dengan pengumuman dari Menteri Pendidikan ya, regarding to the current air quality ya, menurut kualitas udara saat ini, Harrow Bangkok will be closed for student tomorrow and Friday. Harrow Bangkok, jadi sekolah Harrow Bangkok ini akan ditutup untuk murid besok Jumat, and will reopen on Monday 4th February, dan akan dibuka lagi pada hari Senin 4 Februari. After school activities today are also cancelled. Ya, jadi aktivitas sekolah hari ini juga dibatalkan. Parents may elect to pick up their children earlier than normal today. Orang tua ya diharapkan ya menjemput anak-anaknya lebih awal hari ini dari biasanya.
following to the normal procedure for doing so. Mengikuti prosedur normal untuk melakukannya. However, ya, meskipun begitu, however enaknya diartikan apa ya? Saya kedengaran kebalik-balik. However, namun, namun, the school will continue to be staffed to ensure the safety of those children whose parents are unable to pick up before the school day ends. Namun, sekolah meskipun begitu juga bisa ya. Namun sekolah akan terus ya menyediakan staf ya untuk meyakinkan keselamatan dari murid ya yang orang tuanya tidak bisa menjemput mereka sebelum hari sekolah selesai. Boarding will remain safely in the boarding village. Boarders will remain safely in the boarding village. Boarders. Apa ini artinya? Boarders. Asrama. Asrama will remain safely. Asrama tetap aman. In the boarding village, di kampung asrama. Please check your email for full details. Tolong cek email untuk detailnya. Why the school issue the announcement? Kenapa sekolah memberikan pengumuman? To inform the school policy regarding the recent condition. Mungkin karena virus corona ya. Mungkin untuk menginformasikan keputusan sekolah regarding itu untuk menginformasikan keputusan sekolah karena ya diartikan karena kondisi terakhir, menurut kondisi terakhir. Oke. We are informed from the text that kita mendapat informasi dari teks bahwa the staff will stand by for the lab student until the school day ends. Staf akan tetap standby, tetap akan berada ya, standby for the lab student untuk anak-anak yang belum dijemput sampai akhir school day, akhir jam sekolah ya. Jadi ini sudah ada jawabannya, saya tinggal mengomentari saja. The parents should check the email. Orang tua seharusnya mengecek email to get the detail about Harrow International School. Sekolah seharusnya diharapkan ya, mengecek email in order to. Ya, in order to itu dengan tujuan untuk get the detail info about Harrow International School. Untuk mendapatkan info detail tentang Harrow International School. Now the check is for number 10 and 11. Fourth Book Co-working Office invite you to join us as we celebrate grand opening. Get free samples of our unique notebook door prize for the first 25 visitor. Okay, invite you mengundang kamu untuk mengikuti untuk bergabung dengan kami dalam perayaan grand opening pembukaan. Get free samples, dapatkan contoh gratis for unique notebook untuk buku notebook yang unik ya. Door prize for the first 25 visitor, door prize untuk 25 tamu pertama on 1 March 2020. 1 Maret 2020, Saturday 10 AM. Ini teksnya update banget ya. Dikirim ke saya tanggal 1. Di sini memang tanggal 1 2020. Saturday 10 AM, College Street, Belling, Montana, MG. RSVP Alfred Smith. RSVP ini bukan bahasa Inggris, ini adalah singkatan dari bahasa Perancis. Ya, artinya kalau memang datang atau harus nelpon dulu ya. Jadi
konfirmasi, kayak RSVP itu konfirmasi. Ya kalau memang datang ya datang, kalau enggak ya enggak ya. Jadi biar panitia itu memiliki persiapan. Why does the writer write the text? To ask people to attend the grand opening. Untuk meminta orang-orang mendatangi ya grand opening. To inform the Forbox co-working office to conduct, to invite people ya, to hold, untuk mengadakan. Enggak ya. Memang di sini ada to invite, kita tergoda untuk C, padahal to hold, untuk mengadakan. Nah ini enggak, untuk mendatangi saja, to attend. To announce the co-working office celebration, untuk mengumumkan. Juga enggak, di sini kayak mengundang memang ya. Tapi untuk menghadiri, bukan untuk mengadakan. What can the invitees have during the grand opening? Invitees itu tamu undangan, ya. Apa yang bisa tamu undangan dapatkan selama grand opening? No charge for special notebook, buku spesial, buku notebook gratis ya. No charge itu gratis, ya, buku gratis. Nah, di sini ada get samples for our unique notebook. Oke, dapat contoh buku gratis. Yang lain notebook clearance scale, bukan ya. Door prize for the visitor, iya, tapi kan 25 orang pertama. Special prize for 25, bukan, tapi door prize ya. Jadi bukan itu. Sekarang kita akan kerjakan nomor 12. This text is for number 12 to 14. Need a professional, dibutuhkan profesional. Ini seperti lowongan mungkin ya. Residential electrician, jadi tukang listrik perumahan. You will find our services enlightening. Kamu akan need a professional, kayak lowongan harusnya ya. Kalau apabila kalian ini iklan, apabila membutuhkan tukang listrik profesional untuk perumahan ya, kamu akan menemukan, Anda akan mendapatkan kepuasan lah intinya ya. You will find our service enlightening ya. Diskon 10%, hubungi sekarang. Nah, ini iklan untuk layanan petugas tukang listrik. The electrical professional at Jaya will help you your project to be a profound success. Our team experienced residential electrician has expertise to help make your vision become reality. Ya, tukang listrik profesional di Jaya, perusahaannya namanya Jaya, akan membantu Anda untuk merealisasikan ya, to project as be a profound success, akan membantu mencapai kesuksesan Anda, bisa diartikan gitu. Our team experience, tim kami berpengalaman di listrik rumahan dan has the expertise to help make your vision come reality. Ya, milikilah orang yang berpengalaman untuk menjadikan impian Anda jadi kenyataan gitu ya, atau bayangan Anda, vision itu kayak rencana Anda menjadi kenyataan gitu ya. What can the electrician do to help the resident? Apa yang bisa dilakukan oleh tukang listrik untuk membantu warga? Restore electrical trouble, untuk mengembalikan atau membetulkan masalah listrik. Ya, ini repair resident building, jadi tidak bangunannya ya. Provide electrician appliance, untuk menyediakan peralatan listrik juga bukan ya, perbaikan. To fix electrician broken tools, untuk memperbaiki alat-alat listrik yang rusak juga bukan ya. Yang A ini memang yang benar. Why does the company publish the ads? Kenapa perusahaannya mempublikasikan iklan itu? To offer professional resident electric, untuk offer itu menawarkan. To offer professional residential electrician, untuk menawarkan ya tukang listrik rumahan yang profesional. To pursue ini untuk membujuk. To pursue people
to join electrical professional team, untuk membujuk orang untuk ikut dalam tim profesional, bukan ya? Saya kira gitu tadi, ternyata bukan. To advertise, untuk mengiklankan kinds of residential electrical product, untuk mengiklankan beberapa produk elektrik rumah tangga, bukan juga. To promote safety electrical equipment, untuk mempromosikan peralatan listrik yang aman, bukan juga. I'll help your project to be a profound success. Profound bisa diartikan great, kesukses besar. Ya, will help your projects to be a profound success. Ya, menjadi besar, kesuksesan besar. Astonishing itu kayak nyetun. Kalau dalam game-game itu dipukul teng terus keluar bunderan-bunderannya itu nyetun, tek nggak bisa gerak. Jadi terpaku, membuat orang terpana. Nah, gitu. Excellent, keren, serius itu ya serius. Saya kira kalian sudah tahu. This tag is for number 15 to 17. Enrich the Indian electric handicraft. Enrich itu memperkaya. The India ya. Ethnic handicraft, kerajinan tangan dari India. Exhibition Council of Indian handicraft product developed by artisan craftsperson, ya, dari produk-produk kerajinan tangan India ininya. Orion Mall, di Mall Orion, Bridge Gateway, Malswaram, West Bengaluru. Wah, ini dari India memang ya. First to 5th November 2019, major product categories on display: wooden handicraft, jadi ukiran kayu; tekstil; hand embroidery, jadi bordir tangan dari tekstil; imitation jewelry, ya, jadi apa, jewelry itu hiasan apa? Perhiasan imitasi; jute craft, horn bone, ya. Jadi bone itu tulang, horn itu tanduk. Ya. Tanjore painting, gambaran tanjore mungkin yang di tangan-tangan itu ya, nggak tahu. Ininya tanjore painting, apa, lukisan tanjore. Nah ini dye and dye itu pewarna ya. Embroidery, kita lanjutkan aja langsung ke ABC-nya. Who will interest in the advertisement? Siapa yang akan tertarik pada iklan? Someone who, seseorang yang likes to collect craft, seorang yang suka mengumpulkan atau mengoleksi kerajinan tangan. Ya, wants to advertise product, bukan. Orang yang ingin mengiklankan produk, bukan. Intends to hold exhibition, yang ingin mendirikan atau mengadakan pameran, bukan. Need to visit the mall, ingin mengunjungi mall, bukan. Tapi ini untuk orang yang suka mengoleksi. What makes people willing to purchase the product in exhibition? Apa yang membuat orang mau membeli produk di pameran? The product are created by experts. Ya, produk itu dibuat oleh ahli core of the core. Ya, jadi yang A. The craft are taken from the nature. Ya, ini diambil dari alam, bukan ya buatan manusia. Ada bordirnya, ada apanya. The item are made by machine, dibuat mesin, bukan juga tadi buatan tangan. The expo is held in mall. Ya bukan juga itu ya. Walaupun di mall, kalau tidak menarik ya nggak akan dibeli. The other miscellaneous craft, miscellaneous itu pernik-pernik. Ya, miscellaneous itu pernik-pernik, various, ya, macam-macam. Ya, miscellaneous itu kayak tambahan, ya. Excellent, similar, unik, bukan. Excellent itu keren, similar itu sejenis, unik itu lain dari yang lain. Bukan itu. Miscellaneous lebih diartikan various, macam-macam, rupa-rupa. Nah, bisa kalau di sini diartikan rupa-rupa ya. The tag is for number 18 to 20. Percakapan. Excuse me, I need a pair of shoes for running. Permisi, saya membutuhkan sepatu untuk lari. Sepasang sepatu untuk lari. Sure, what type of running? Tentu saja.
Lari macam apa? Track, road, or trail? Di track, maaf ya, di lintasan, di jalan, atau di trail. Trail itu apa sih? Mungkin itu ya, trail itu kayak terrain gitu ya, apa alam mungkin. Jejak, trail itu jejak ya, intinya di alam ya. Trail itu kayak motor trail itu kan motor yang bisa di alam-alam gitu. Jalan kalau kita bilang boleh terrain lah, terrain itu yang tidak di aspal-aspal, jalanan yang belum diaspal. I run on the road mostly. Saya lari lebih banyak di jalanan. From 20 to 30 kilometers every week. Kurang lebih dari 20 sampai 30 km setiap minggu. Have you had any injuries before? Apakah Anda pernah punya injuries itu luka sebelumnya atau cedera sebelumnya? I had a knee sprain. Saya mempunyai sprain itu mungkin radang ya. Intinya lutut, sprain coba, sprain. Sprain. Kesleo. Bukan radang ya, kesleo. Sprain, kesleo. I have a knee sprain, lututnya pernah kesleo ya, terkilir. Oh, I see. How about this ones? Oh, baiklah, ya gitu ya, diartikan dalam bahasa Indonesia. How about this one? Bagaimana yang satu ini? We've got them in red and blue. Kami memiliki punya dalam warna merah dan biru. Let me try the red ones. Izinkan saya nyoba yang merah. I'll just make another lap of the store and then I'll try on the other pair. Oh, they feel great. Saya hanya membuat izinkan saya yang merah, saya hanya akan membuat satu lap of the store. Jadi dia mau lari keliling toko. And then I'll try the other pair. Dan kemudian saya akan mencoba pasangan yang lain. Oh, they feel great. Oh, rasanya enak. Okay, here's another pair. Baiklah, ini adalah contoh yang lain, pasangan yang lain. They feel great too, but slightly looser than previous one. They are secure, I think. Mereka enak juga dipakai, tetapi agak longgar daripada sebelumnya. Mereka aman, saya pikir. They both offer a lot of support and cushioning and the great of everyone expertise knee pain. Mereka memiliki dukungan, ya, banyak dukungan dan cushioning. Bantalan, cushioning. Bantalan, punya support dan bantalan. And are great for anyone that experience the knee pain. Mereka keduanya memiliki support, dukungan, dan bantalan, dan bagus untuk seseorang yang pernah punya sakit lutut. Oke. That would be the best choice. I pack them up for you. Baiklah, itu akan menjadi pilihan terbaik. Saya akan mengemas untuk Anda. To buy a precise pair of shoes for him. What did Andy intend to do? Apa yang ingin dilakukan oleh Andy? To buy precise pair of shoes for him. Untuk membeli sepasang sepatu yang pas untuknya. Itu yang ingin dia lakukan. Ya. I'll just make another lap of the store. The meaning of lap, muter ya, make a complete circular of perimeter. Lap itu berkeliling, ya. Ini definisinya adalah membuat berlari dalam satu keliling penuh.
ya, perimeter itu keliling artinya. Oke, then titik-titik Andi bilang apa? I'll take the blue ones. Ya, saya akan mengambil yang biru. Ya, yang agak longgar tadi. This text is for number 21 to 24. The Mona Lisa is half-length portrait painting by Leonardo da Vinci. Mona Lisa adalah foto setengah badan, ya, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. It is considered as the masterpiece of Italian Renaissance. Ini dianggap sebagai masterpiece. Ya, masterpiece itu kalau diartikan itu apa sih enaknya? Saya bilangnya karya besar. Ya, karya besar. Bisa diartikan gitu ya. Masterpiece, karya besar. Karena selama ini saya anggap masterpiece itu kayak ini. Karya pertama yang sebagai contoh untuk yang lain. Ini masterpiece-nya kan gitu ya. Jadi ada pergeseran makna kalau di sini. Ya, masterpiece, karya besar of the Italian Renaissance, dari Renaissance Italia. And has been described as the best known, the most visited, the most written about, the most sung about, the most parodied of work art. Ya, dan telah dideskripsikan sebagai yang paling diketahui, yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak ditulis, dan paling banyak dinyanyikan, dan paling banyak diparodikan. Ya, seni yang paling banyak diparodikan ya ini. The painting quality is due to the object expression, the monumentality of the composition and subtitle modeling of forms, and the atmospheric illusionism. Ya, jadi gambar itu, kualitas gambar itu karena ekspresi dari objeknya monumentary, ya, jadi dia itu seperti monumen, komposisinya yang bagus. The subtle modeling of forms. Subtle itu enaknya apa? Halus. Ya, halus. The subtle itu halus. Ngerti saya subtitle teksnya. Halus, ya. Modeling of form, jadi bentuk model yang halus, and the atmospheric illusionism, dan ilusi dari atmosfernya. Oke. Mona in Italian is polite form originated from Madonna. Ya, Mona adalah bentuk sopan dari Madonna, dari kata Madonna, similar to be Mona. Ya, similar to madam. Ya, Madonna itu mirip madam, nyonya. Ya, jadi Mona itu kayak nyonya, madam in English. Ya, seperti nyonya. This became Madonna, yang menjadi Madonna dalam bahasa Inggris ya. And then contracted to be Mona, dan di kontrak itu kayak disingkat ya menjadi Mona. The title of the painting is the commonly spelled in modern Italian as Mona Lisa. For the painting is likely to be the Italian noblewoman Lisa Gherardini. Ya. Judul dari lukisan biasanya dibaca di Italia modern sebagai Mona Lisa, ya. The painting is likely, gambar itu seperti bangsawan dari Italia yang bernama Lisa Gherardini, the wife of Francesco del Giocondo, istri dari Francesco del Giocondo. It had been believed that it had been painted between, dipercaya ini digambar ya
1503 sampai 1506, 3 tahun gambarnya ya. However, meskipun begitu, namun Leonardo might have continued working on it as late. Namun Leonardo mungkin masih melanjutkan pekerjaannya sampai 1517. The Mona Lisa is one of the most valuable painting in the world. Mona Lisa adalah lukisan paling mahal di dunia. It holds genuine world record of highest known insurance valuation in history. Ini menjadikan rekor Guinness ya. Guinness record sebagai lukisan dengan asuransi yang paling besar ya, 100 juta USD ya, di 1962. Ini sama dengan 650 di 2018, 650 juta dolar ya pada 2018. It was acquired by King Francis I of France and now ini dimiliki ya oleh Raja Prancis satu atau I ya, of France and now the property of the French Republic, ini milik dari pemerintah Prancis. On permanent display of the Louvre Museum Paris since 1797 dan menjadi display atau ditunjukkan di Museum Louvre di Paris sejak 1797. The text is written to, teks ini ditulis untuk apa? The big particular information about Mona Lisa, menggambarkan informasi particular itu khusus tentang Mona Lisa. The big itu diartikan apa enaknya? Menggambarkan ya, benar. Menggambarkan. What makes Mona Lisa become the Italian Renaissance masterpiece? Kenapa Mona Lisa menjadi karya besar dari zaman Renaissance? Its expression, its composition, form, atmospheric illusion, ada di sini tadi ya, has been the best known, the most visited, the most written, the most sung, the most period. The painting quality, kualitasnya due to itu karena atau disebabkan gitu ya. The subject expression, monumentary composition. Oke, itu jawabannya ada di teks. Jadi ini sip. What is the second paragraph talking about? Paragraf kedua itu membicarakan tentang apa? Jadi asal nama dari Madonna ya, dan kapan digambarnya, intinya gitu ya. What is the second paragraph talking about? How the painting got its name? Bagaimana gambarnya itu mendapatkan nama? Ya, ternyata istri seorang bangsawan dan dia juga seorang bangsawan. Gambarnya mirip seperti itu. The painting is named Mona Lisa. Gambar itu dinamakan Mona Lisa. The painting is likely mirip Lisa Gherardini, an Italian noblewoman. The Mona Lisa as the painting is named Mona Lisa as gitu ya, as. If itu jika, but tapi n itu dan ya. Jadi yang paling cocok s ya. The painting is named Mona Lisa as the painting gitu. Oke, nomor 2425. This text is for number 25 to 27. One of the most popular ingredient that will help providing thicker hair is aloe vera. Satu dari yang bahan paling populer untuk membantu memiliki rambut yang tebal adalah lidah buaya. The aloe vera gel is natural ingredient that has a lot of health benefits and is an effective gel to improve the thickness of the hair.
lidah buaya secara alami adalah bahan yang memiliki banyak manfaat kesehatan sebagai gel yang efektif untuk meningkatkan ketebalan rambut. Take 2 or 3 aloe vera leaf, ambil 2 atau 3 helai daun aloe vera. Helai ini bentuknya seperti batang ya. And cut it into 2 halves, dan potonglah menjadi 2. Extract the gel from the leaves and apply on the scalp. Ya. Jadi dikeruk ya, dikeruk gelnya dari daun itu dan diaplikasikan to the scalp. Scalp itu di kepala ya, scalp di kulit kepala. Coba kalau kita cari ini. Scalp, mencatut kok, mencatut. Apply it on the scalp. Oh, dan masukkan, tak kira kulit kepala, dan aplikasikan pada alat pencatut ya. Dibubuhkan ya, dioleskan di alat pencatut. Aloe gel is work on hair and scalp for about half an hour. Rasanya bukan pencatut deh, kulit kepala itu harusnya ya. Biarkan aloe vera bekerja pada rambut dan kulit kepala sampai setengah jam. Google-nya kurang pas ini kelihatannya. Rinse it well with lukewarm water thoroughly. Dan basuhlah dengan air hangat ya. You can also make another mix of aloe vera gel. Kalian juga bisa membuat campuran dari aloe vera gel, little amount of baby oil and egg. Dikasih baby oil dan telur. Mix well and then apply on scalp evenly. Dan dicampur yang yang merata dan diaplikasikan di kepala. Leave it on your scalp for 15 to 20 minutes. Biarkan ya sampai 15 sampai 20 menit. Then wash it with water and shampoo your hair with mild shampoo. Dan kemudian dikeramas ya. Biarkan selama 15 sampai 20 menit kemudian keramas. Try this remedy once or 2 weeks to enjoy healthier and thicker hair. Jadi diulangi ya 2 kali seminggu akan mendapatkan rambut yang tebal dan lebih sehat. The tag is written with the purpose to. Tag ini ditulis dengan tujuan untuk apa? To tell how to get hair using aloe vera. To tell how, untuk menceritakan, to get healthy hair, untuk mendapatkan rambut yang sehat using aloe vera dengan menggunakan lidah buaya. Ya, tell how. Jadi di sini kayak tag prosedur ya, cara ya, bukan hanya menginformasikan atau mendeskripsikan ya, atau hanya menunjukkan, tapi bagaimana caranya untuk melakukan. Before applying aloe vera into scalp, we should, sebelum mengaplikasikan pada kepala, seharusnya extract the gel from the leaves. Jadi dikeruk gelnya diekstrak ya dari daunnya. Cut the leaf into half, bukan. Ini masih langkah pertama, langkah intinya sudah dikeruk dulu ya, bukan hanya dipotong. Take 2-3 leaf, rinse the leaf of the well, bukan ini ya. Before, sebelum mengaplikasikan. 27. We can get thicker hair applying aloe vera gel on our scalp by ya. Kita bisa mendapatkan rambut yang tebal dengan, bisa diartikan dengan mengaplikasikan aloe vera di kulit kepala kita. This tag is for number 28 and 29. Once I joined a singing contest. Pada suatu saat saya bergabung pada lomba bernyanyi. Tes 1, 2, 3. While waiting for my turn, saat menunggu giliran saya, I try to calm my nerves by doing mental sums.
Saya mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi, mental sums ya. Artikan apa ya mental sums itu? Mental sums. Jumlah mental ya enggak juga, mungkin dengan menenangkan diri ya. Gini mental sum itu, berkonsentrasi. However, meskipun begitu, namun my heart still skip a bit when I heard my name was called. Hati saya berhenti berdetak saat saya mendengar nama saya dipanggil. Beating my lip nervously, menggigit bibir saya dengan gugup. I step into the stage carefully. Saya melangkah ke panggung dengan hati-hati. God please help me. Tuhan tolong bantu saya. I pray desperately. Saya berdoa secara putus asa ya. Standing on the stage, berdiri di panggung, and look at the audience with mood horror. Ya, saya melihat penonton ya, dengan horor ya, diam tapi menakutkan. The music had started. Musiknya telah dimulai. Playing, but I could not utter the single word. Ya, the music had started playing, but I could utter a single word. Utter itu mungkin mengucapkan ya, mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, mengucapkan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. An irrational fear overwhelmed me. Ketakutan yang tidak masuk akal memenuhi saya. Causing my heart beat so fast, membuat jantung saya berdetak begitu keras. I had never felt more nervous and embarrassed in my life before. Saya tidak pernah merasakan gugup dan malu ya di sepanjang hidup saya. I wish the ground would open and swallow me. Saya berharap bumi akan menganga dan menelan saya. Calm down, tenang. There's nothing to be afraid of. Tidak ada yang perlu ditakutkan. I find myself as breaths of perspiration trickle down my forehead. Saya takut santai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya takut pada diri sendiri, seperti roti of perspiration trickle down by my forehead. Perspiration trickle down by my, seperti roti yang dilempar atau gimana ini? Perspiration. Respirasi, waduh ini diartikan respirasi lagi. Ya saya skip aja. Perspiration trickle down my forehead ya. Tiklet itu kayak digelitiki ya. Triklet, oh trik ya, bukan apa sih? Menetes, menetes ternyata. Trickle, menetes. Oh keringatnya menetes ya. As breath of, jadi keringatnya menetes dari ini, dari dahi. I took a deep breath. Saya mengambil napas dalam. Trickle itu menetes ternyata ya. I took a deep breath. Saya mengambil napas dalam. Ask the judge if I could start again. Ya, bertanya juri agar bisa mengulangi lagi. They agreed readily. Mereka setuju. The familiar music playing once more. Musik yang sudah familiar dimainkan lagi. Shutting my eyes, ya, menembak mata saya. Block out all negative. Shutting my eyes, jadi memejamkan mata, ya. Block out all negative thought, menahan semua pikiran negatif. In my mind, di pikiran saya, and sang my heart out, dan bernyanyi dari hati. To my surprise, saya terkejut. The audience were so blown away that gave me standing ovation.
penonton benar-benar tersihir intinya ya, blown away. Blow itu tertiup, bukan gitu lah kalau bahasa Indonesia ya, tersihir lah, sehingga sampai bertepuk tangan sambil berdiri. Happiness bubbled up inside me as I walk out the stage. Kebahagiaan mengembang di dalam saya saat saya turun dari panggung. Although I could not see my own face, meskipun saya tidak bisa melihat wajah saya sendiri, I know I was glowing in delight. Saya tahu bahwa saya itu bersinar ya, dalam kebahagiaan. Okay. In the end, pada akhirnya I came in a first of the contest. Pada akhirnya saya memenangi kontes. Winning was not that important to me. Menang itu tidak penting bagi saya. As I was just glad that I stepped out of my comfort zone and the prize was definitely added bonus. Ya, kemenangan itu bukan segalanya, tapi yang penting saya bisa keluar dari zona nyaman saya dan tentu saja hadiah itu sebagai bonus. Ya, kemenangan itu sebagai bonusnya. Tujuan utama ingin bisa tampil. The writer could not start singing because she or he felt very nervous and ashamed. Dia sangat gugup dan malu. The writer face was full of happiness. Ya, wajah dari penulis itu penuh dengan kebahagiaan. The audience gave her big applause because so that due to therefore bukan ya. Kita lanjutkan. This text is for number 30 to 34. Nebula ya. Ini adiknya Gamora. Nah, itu kalau di Avenger ya. Nebula is a giant cloud of dust. Dust itu yang dimaksud debu, di sini bisa berukuran planet loh ya di langit. A nebula is a giant cloud of dust and gas in space. Ya, nebula adalah awan raksasa dari debu dan gas di antariksa. Some nebula, beberapa nebula, more than one nebula, lebih dari satu nebula, come from the gas and dust thrown out by the explosion of the dying star. Ya, nebula bisa berasal dari debu yang terlempar dari ledakan dari bintang yang sudah mati, such as a supernova, sebagai supernova, hancur ya. The other nebula are region where new stars are beginning to form. Nebula yang lain adalah di mana bintang baru mulai terbentuk. For this reason, untuk alasan ini, some nebula are called star nurseries. Ya. Jadi untuk karena ini nebula dipanggil sebagai peternakan bintang. Peternakan, pembibitan bintang. The nebula are made of dust and gases. Nebula terbuat dari debu dan gas. Mostly hydrogen and helium. Kebanyakan adalah hidrogen dan helium. The dust and gases in nebula are spreading out. Ya, debu dan gas di nebula adalah menyebar, but gravity can slowly begin to pull together clumps of dust and gas. Tapi gravitasi akan mengumpulkan mereka lagi. As these clumps get bigger and bigger, the gravity gets stronger and stronger. Karena bongkahan ya ini menjadi semakin besar, jadi gravitasinya juga akan semakin besar. Eventually, pada akhirnya, the clump and dust get so big that collapse from its own gravity. Sehingga kumpulan tadi, ya, clump itu enaknya saya baca apa sih? Gumpalan ya, rumpun ya, atau gumpalan lah lebih cocoknya. Gumpalan itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat, akhirnya akan kolaps ya, runtuh karena gravitasinya sendiri, jadi mengecil. The collapse causes the material at the center could erupt and
hit the core, it's the beginning of a star. Jadi karena berkumpul dan akhirnya kolaps, ya, material di tengah akan memanas dan menjadi inti. Dan ini menjadi bintang baru. Nebula exists in the space between the star. Nebula ada di antariksa, ya, between the star, di antara bintang-bintang. Ternyata memang kecil ya, bintang debu, memang debu itu. Bukan ukuran besar, tidak seperti yang saya bayangkan. Nebula exists, nebula ada in the space, di ruang angkasa, between the star, di antara bintang-bintang, also known as interstellar space. Ya, nebula yang juga dikenal dengan ruang interstellar. The closest known nebula to Earth is called like the sun. Ya, nebula terdekat yang diketahui dari bumi dinamai seperti matahari. It is approximately kira-kira 700 light years away from Earth, 700 tahun cahaya. Ya, cahaya aja butuh 700 tahun untuk sampai ke sana. That means even if you could powerful telescope to check the picture far away nebula, artinya jika kita bisa memiliki that means that even if you could travel, artinya jika kita bisa berjalan at the speed of light, ya, dengan kecepatan cahaya, it would take you 700 years to get there. Membutuhkan 700 tahun untuk sampai sana. Astronomers use very powerful telescope. Astronomer menggunakan teleskop yang sangat kuat to take picture of faraway nebula, ya, untuk memoto nebula yang sangat jauh. Space telescope such as NASA Spitzer Space Telescope, Land, Hubble Space Telescope have captured many images of faraway nebula. Jadi teleskop seperti Spitzer NASA, ya, yang ada di antariksa, dan Hubble di bumi, ya, mengambil gambar nebula, have captured many, telah mengambil beberapa gambar dari nebula ini contohnya. What is the text about? Apa teks itu membicarakan tentang apa? The factual information about nebula. Informasi fakta tentang nebula. Ya. Some nebula are named star nurseries because new star born there. Ya. Jadi beberapa nebula dianggap sebagai nurseries, itu kayak pembibitan, ya. Bintang karena bintang lahir di sana. Ya, atau tempat bersalinnya bintang. What does the paragraph 2 mainly talk about? Paragraf 2 ini membicarakan tentang apa? Bahannya, ya. Bahan dan proses pembentukannya. Ya, how star form. Ya, bagaimana bintang terbentuk. So big that it collapse. Collapse itu falls, collapse itu runtuh, ya. The nebula is a gear among the star and car. Nebula yang berada di antara bintang disebut interstellar space. Ya, seperti judul film, ya, Interstellar. This text is for 35 to 38. I'm sorry. Mouse, bird, and sausage were good friends. Tikus, burung, dan sosis adalah teman baik. They live in peace and prosperity. Mereka hidup dalam damai dan sejahtera. The bird task was to fly to the forest, fetch wood. Ya, tugas burung adalah untuk terbang ke hutan dan fetch. Fetch itu mengambil, ya, fetch atau melempar. Fletch itu mengambil, mungkin, ya, mengambil ranting.
The mouse carried the water. Ya. Tikus membawa air. Made the fire, membuat api. And set the table, dan mengatur meja. The sausage did the cooking. Sosis yang masak. One day, pada suatu hari, the bird met another bird. Burung ketemu burung lain. This bird criticized him. Burung ini mengkritiknya for working so hard while the other enjoyed themselves at home. Ya, dia kerja keras, sedangkan yang lain tenang-tenang di rumah. The next day, hari berikutnya, the bird refused to do his duty. Hari berikutnya, burung menolak untuk melakukan tugasnya, saying that he had been their servant long enough, mengatakan bahwa dia menjadi pembantu sudah cukup lama. They agreed to change of duty. Mereka setuju untuk change duty, ganti tugas. The sausage was to fetch wood. Sausage-nya mencari kayu. The mouse became the cook. Tikusnya yang masak, and the bird was carry water. Dan burungnya membawa air. It was done as it was, dilakukan seperti sebelumnya. The sausage stayed out so long, and the other two feared that something had happened. Sausage itu di luar lama sekali, dan yang dua ini takut apa-apa terjadi. The bird flew off find her. Ya, burung terbang untuk menemukannya. A short distance away, he saw a dog with sausage in his mouth. It was sausage, his friend. Ya, dilihatnya ada anjing dengan sosis di mulutnya. Ini adalah sosis temannya. Filled with sorrow, dipenuhi dengan kesedihan, the bird carried the wood himself and told the mouse that he had seen. Ya, merasa sedih, burung membawa kayu sendiri dan bilang ke tikusnya apa yang dia lihat. Ya, they were grieved, mereka sedih, but were determined to stay together. Ya, mereka bersedih tetapi memutuskan untuk tetap bersama. The mouse did his duty. Tikusnya mengerjakan tugasnya. He jumped into the pot. Dia lompat pada pot, and as the sausage had always done, seperti yang biasa dilakukan sosis, to sit her wave and about slither with and about the vegetables before she reached the middle. Her hair and skin were scalded off and she died. Dia melompat pada pot seperti yang biasa sosis lakukan. Slither. Apa itu slither? Meluncur. Slytherin itu asrama. Kalau slither meluncur, and wave dan melambai-lambai, and in and about the vegetables, di antara sayuran, before she reached the middle, sebelum dia mencapai tengah. Her hair and skin were scalded off, rambut dan kulitnya scalded. Tersiram air panas. Scalded, tersiram air panas. And she died, dan kemudian dia mati. When the bird want to eat, saat burung ingin makan, no cook was there, tidak ada masakan di sana. He cancel out, dia nggak jadi makan. Look everywhere, melihat kemana-mana, but it was vain. Vain itu hampa. Vain, sia-sia. Sia-sia. It was vain. Accidentally, he scattered wood and entire house was soon flame. Tidak sengaja dia scattered. Wah, ini salah tik ini saya. T-nya 2.
tersebar, scatter, tersebar. Dia menyebar kayu, ya, dan seluruh rumah kemudian terbakar. The bird rushed to fetch water. Burung buru-buru untuk mencapai air, membawa air. But the bucket fell into the well. Tetapi embernya masuk ke dalam sumur, carrying him with it, dan membawanya, and he drowned. Kemudian dia tenggelam. Nah, gara-gara percaya pada hoax, berita hoax, bujuk rayu orang, bujuk rayu setan, akhirnya semua meninggal. What is the main point of the story? Inconsistent commitment. Jadi komitmen harus konsisten, ya. Unfaithful agreement, inconvenient life, unfair decision. Inconsistent commitment, komitmen yang tidak konsisten. Saya kok nggak begitu setuju, ya. Unfaithful agreement, agreement itu perjanjian yang tidak unfaith itu percaya, tidak percaya pada perjanjian. Inconvenient life, hidup yang tidak nyaman. Unfair decision, keputusan yang tidak fair. Saya kok lebih memilih ini. Unfair, keputusan yang tidak fair, tidak adil. Bukan juga sih, ya. Bukan keputusan tidak adil. Intinya kesalahan karena percaya pada orang, ya. Jadi inconsistent commitment lah. Jadi komitmen yang tidak konsisten. Dia mengingkari komitmennya untuk mencari kayu tadi. Lebih cocok ini deh. From the text, dari teks kita tahu bahwa the bird made the friendship ended in grief. Ya, burung itu membuat persahabatan itu berakhir dalam kesedihan. Ya. Grief. Kesedihan atau kematian itu. Kesedihan. 37. Her hair and skin were scalded, tersiram air panas, and she died. Paragraph 4. The phrase scalded off, burn, terbakar. Terbakar, ya. Terbakar air panas. Termasak. Terbakar. Kok kalau tersiram air panas lebih cocok termasak, ya. Termasak. Cook. The skin was scalded up and... Coba, ya. Teksnya ini kita lihat ini. Termasak, bukan terbakar. Ini enggak cocok. Termasak. Tersiram air panas sih termasak. Kalau burn, terbakar, enggak seperti itu. Kalau dari konteks teksnya ini pun termasak kok. Before she reached the middle, her hair and skin, dia kan melompat pada pot, pada mungkin pada ini apa? Pot itu semacam kayak pancinya, termasak dalam panci. Nah ini kita urutkan. 7. The bird ate was for anxious. Burung itu, anxious itu kayak apa sih? Anxious itu kecewa atau sedih atau marah. Gelisah. Anxious. 6. As 1. He. 5. Didn't. 3. Find. 2. The mouse. Dia gelisah karena ini cocok. Sudah. Ada yang nggak cocok satu ternyata, ya. The check is for 39 to 42. Martin Luther King Jr. was a figure who led non-violent movement and segregation in the United States. Martin Luther King adalah figur seseorang yang led non-violent, ya,
who led non-violent, violent itu non-violent itu tanpa kekerasan, movement, gerakan tanpa kekerasan, gerakan damai, segregation, pemisahan, segregation, pemisahan in United States, ya. Martin Luther King adalah figur yang membawa aksi damai, ya, mengakhiri pemisahan di Amerika. He hopes that American could become colorblind society where the race would not impact the person civil right. Ya, dia berharap bahwa Amerika bisa menjadi buta warna, sosial yang buta warna, artinya tidak membeda-bedakan warna, where race would not impact. Ras itu tidak mempengaruhi person civil right, hak warga negara. Dulu Amerika hak orang kulit hitam itu lebih rendah dari kulit putih. Nah, ini yang Martin Luther King yang memperjuangkan agar menjadi sama. He was awarded Nobel Peace Prize. Dia mendapat hadiah Nobel pada 1964 for his non-violent resistance to racial discrimination in America. Untuk aksi damainya, ya, terhadap diskriminasi ras di Amerika. He was born in Atlanta. Dia lahir di Atlanta on January 15th, 1929. He went to Booker. Dia pergi ke Booker di Washington High School. Dia sekolah di sana. He was so smart. Dia sangat pandai. He skipped 2 grades in high school. Dia melewati 2 tingkat di SMA. He start his college. Dia mulai kuliah. He start his college education. Dia mulai pendidikan kuliahnya di Morehouse College di Morehouse, ya. At young age 15, pada saat usianya 15 tahun. There he got his degree. Di sana dia mendapatkan degree, mendapatkan ijazah sarjananya, sosiologi, di bidang sosiologi, ya. Jadi menjadi sarjana psikologi. After that, setelah itu Martin got a degree from Kosser Seminary. Kemudian Martin juga mendapat derajat, ya, dari seminar Kosser and got his doctor's degree, sehingga dia mendapat titel dokternya, ya, atau derajat dokternya. Teologi from Boston University, di bidang teologi di Universitas Boston. He was a pastor, dia adalah seorang pastor of a Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery. Dia adalah seorang pastor di Dexter Avenue Baptist di gereja Montgomery, Alabama. There he led Black and Montgomery bus boycott in 1955 to 1956. Di sana dia mengajak orang-orang kulit hitam di Montgomery untuk memboikot bis pada 1955 dan 1956. An aksi inspired by arrest of Rosa Parks when the black woman refused to give her seat to white passenger on public bus. Ya, ini diinspirasi oleh Rosa yang ditangkap, ya, gara-gara wanita kulit hitam itu menolak untuk memberikan tempat duduknya pada penumpang kulit putih di bis umum. The boycott ends and success. Boycott itu berakhir dengan sukses, and King had become national figure. Boycott itu dengan sukses dan King menjadi figur nasional. In 1963, pada 1963, organized March on Washington. Jadi organisasi di march itu kayak konvoy gitu di Washington DC, drew 200,000 people, mengajak 200.000 orang, demanding, meminta equal right, hak yang sama for African, untuk rakyat Afrika dan Amerika. In 1968, pada 1968, King attended
intend to refine his movement through interracial Boer people march on Washington. Ya, King bermaksud untuk revive, mengulang lagi movement interrasial dari orang-orang miskin, ya, untuk berdemo di Washington. However, on April 4, ya, namun pada April tanggal 4, he was assailed in Memphis, Tennessee by escape white conflict. Ya, dia dibunuh, ya, di Memphis, Tennessee oleh an escape white convict, ya, dari orang kulit putih yang terlepas konflik. Diartikan apa? Menghukum orang kulit putih yang dihukum dan terlepas, ya. Ya, hukum narapidana yang melarikan diri. James Earl Ray, namanya adalah James Earl Ray. Just a few weeks before the demonstration was scheduled to begin. Beberapa minggu sebelum demonstrasi itu dilaksanakan. Ya, kalau nggak suka dibunuh gitu aja, orang-orang kejam itu. The text tells us about Martin Luther King as a civil rights aktivis dari hak warga negara. What did Martin Luther King Jr. struggle for? Apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther King? Equal right, kesamaan hak. In 1963, King organized march who walk express their opinion, kayak demo, pawai. Ya, pawai. Jadi orang yang berjalan bersama-sama gitu ya. Di Indonesia sering itu terjadi. Demo biasanya kita bilang gitu ya, demonstrasi. He was assassinated, dibunuh, murdered, dibunuh ya. 43 to 45. The Legend of Kemaro Island, legenda dari Pulau Kemaro. Once upon a time, saya nyalakan lampu sebentar. Sore. Once upon a time, pada suatu ketika, the king of Sriwijaya kingdom has a daughter. Pada suatu ketika, Raja Sriwijaya memiliki seorang putri called Siti Fatimah, yang dipanggil Siti Fatimah. She was very beautiful, dia sangat cantik. She fell love with trader from Tiongkok. Dia jatuh cinta pada pedagang Tiongkok, Tan Bun An. Both Siti Fatimah and Tan Bun An love each other. Antara Siti dan Tan Bun An saling mencintai. One day, pada suatu hari, Tan Bun An propose Siti Fatimah. Tan Bun An melamar Siti Fatimah. Siti Fatimah fathers, ayah Siti Fatimah, the king of Sriwijaya kingdom, Raja Sriwijaya, required Tan Bun An to bring 9 bags of gold as dowry before marrying Siti Fatimah. Dowry ya, sebagai mahar ya. Minta 9 kantong emas. Tan Bun An families put the gold in a bag. Keluarga Tan Bun An menaruh emas di dalam tas. And they covered with some vegetables, dan menutupnya dengan sayuran to avoid pirates at the time. Untuk menghindari pembajak ya, bajak laut pada waktu itu. However, meskipun begitu, Tan Bun An did not know. Meskipun begitu, Tan Bun An tidak tahu. One day, pada suatu hari, King want to see the gold. Raja ingin melihat emasnya. Tan Bun An hurriedly went home to take the bag of gold, but he was surprised to see vegetables in the bag instead of the gold. Ya, Tan Bun An buru-buru ke rumah untuk mengambil tasnya. Ya, dia tas emasnya ya. Dia terkejut. Ya, yang dilihat hanya vegetables, hanya sayuran di tas ya, bukan emas. The king was angry. Raja marah. Tan Bun An was extremely shy. Tan Bun An sangat malu. Then he kicked back into the river. Kemudian dia menendang tas itu ke sungai. He jumped into the river afterward. Kemudian dia melompat ke sungai. Siti Fatimah was disappointed. Siti Fatimah kecewa. She also jumped to the river. Dia juga
melompat ke air. Before doing, she said someday, sebelum melakukan suatu hari, there would be a land in the middle of the river. Suatu hari akan ada tanah di tengah sungai, and would be known as my grave, yang akan dikenal dengan makam saya. Today we can see what Siti Fatimah said. Hari ini kita bisa melihat apa yang Siti Fatimah katakan menjadi kenyataan. People believe that Kemaro Island, ya, orang-orang percaya bahwa Pulau Kemaro is the grave of Siti Fatimah. Ya, tanah Kemaro itu adalah makam dari Siti Fatimah. The which character best describe the king? Furious, ya, furious. Jadi pemarah, ya, furious. What would have been the king got the bags gold? What would happen if the king? Apa yang akan terjadi jika raja mendapatkan kantong emas? Ya, si Fatimah would be wedded by Tan Bun An. Siti Fatimah akan dinikahi oleh Tan Bun An. From the text we can learn that, dari teks kita bisa melihat bahwa miskomunikasi may lead to misery. Miskomunikasi bisa berujung pada misery itu kesedihan, misery atau ketidakberuntungan. The text is for number 46 to 48, original bitter supplement fact. Di sini adalah makanan suplemen, ya. Why does the company provide the label? Kenapa, ya, perusahaan memberikan labelnya? Labelnya apa ini? Label ini, ya. Ya, label semuanya ini. To show the detailed information about the discussion supplement. Untuk memberi informasi detail. Jadi informasinya detail sekali di sini. Ya, ingredientnya, bahan-bahannya apa, ada gam arabik dan lain-lain. Bagaimana cara penggunaannya, informasi tentang kandungan alkoholnya, ya, bagaimana cara mengkonsumsinya, detail sekali. The label provide us information about warning, serving size, and usage. Warning itu peringatan. Kita lihat di mana peringatan. Warning, serving. Kita lihat di atasnya ada ya. Use alcohol. Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant. Warning, ya, peringatan bahwa jika hamil, ya, breastfeeding, menyusui, ya, medical condition, kondisi medis tertentu. Do not use jika alergi. Jangan menggunakan jika alergi, itu warning. Serving size, ukuran. Ini adalah ukuran serving size. Terus kemudian di sini ada juga usage, cara penggunaan. Suggested use, ini usage-nya. Oke. Next. The salute your health to keep, ya, untuk menjaga kesehatan. Meaning of the underlined word is to keep our health. Ya, silakan dibaca sendiri, ya. Sudah maghrib masalahnya, harus segera saya akhiri, ini tinggal sedikit. Maaf. The number 49 and 50, tinggal 2 nomor, ya. For your retirement, untuk masa pensiun Anda. Now it's the time for harvest the fruit of your labors. Sekarang adalah waktunya untuk memanen buah dari pekerjaan Anda. May your retirement be start of a whole new life filled with exciting adventure and dream. Izinkan masa pensiun Anda dengan memulai hidup baru yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan adventure, itu kayak petualangan dan mimpi. The card is intended to, kartu ini bermaksud untuk express an horror to retire. Honor untuk kok horor ya? Honor itu penghargaan, menyampaikan penghargaan dari orang yang sudah pensiun, ya, menyampaikan penghargaan. What does the sender hope for the retire? Apa yang diharapkan penulis pada saat pensiun? Will enjoy her or his life more than before.
menikmati kehidupan lebih dari sebelumnya. Oke, this is all. Sudah ada jawabannya ya. Saya paling tinggal mengomentari di sini. Terima kasih Mas Fadil untuk kiriman soalnya. Kalian juga bisa mengirimkan soal yang kalian miliki. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.